mahasiswa IPK Wates Prodi Bimbingan dan Konseling akan mempersembahkan video tentang konseling traumatik bertemakan trauma dengan suara keras. saya sebagai konselor Sofyan Yulianto. Saya Arif Yuni sebagai konseling pertama. Saya Fatimah sebagai konseling kedua. Dan saya Hadina Ayu sebagai konseling ketiga. Saya Rizka Anggela sebagai konseling keempat. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kami sedang melakukan konseling kelompok. Kebetulan salah satu klien kami mengalami trauma yang dihadapinya sehari-hari. Klien tersebut mengalami tekanan dan rasa takut akibat efek dari suara keras yang disebabkan oleh orang tuanya. Dan beginilah prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian nih? Alhamdulillah baik, Kak. Nah, kira-kira di musim pandemi kayak gini kalian pada ngapain sih? Kalau saya sih lebih dominan sama rebahan, Kak. Rebahan terus? Kalau saya kerja sama kuliah online, Kak. Oh, terus Mbak? Kalau saya membantu orang tua, Kak. Mbak, satunya? Saya kuliah online sama ya bantu-bantu juga di rumah. Tapi Oh. kegiatan lain juga ada, Kak. Iya. Terus ngomong-ngomong nih, kalian saya kumpulin di sini udah pada tahu belum? Sudah, Kak. Oke, udah pada tahu. Terus sebelum kakak mau melanjutkan tentang pembahasan kita, kalian udah pada sering kenal belum sih? Kalau kenal belum, Kak, Kalau karena kenal kan semesternya iya. beda-beda. Oh, beda-beda ya? Oh, iya, iya. Kak, beda. Gimana kalau kita kenalan dulu aja? Boleh. Mau sistem kenalannya gimana nih? Ada yang mau beri usulan? Sekalian nanti kenalannya itu sekalian nyebutin alamat rumah sama itu aja semester aja, Kak. Oh iya, boleh. Mulai dari mana nih kira-kira? Yang kerudung itu aja mbaknya. Kerudung Merah. merah apa ini? Ayo. Mana? Iya, warna merah. Oh, merah aja, ayo. Coba, Mbak. Perkenalkan, nama saya Fatimah. Saya dari Purworejo. Purworejo. Semesternya. Saya semester 4. 4. Terus Perkenalkan, nama saya Ari Wahyuni. Saya dari Godaan semester 2. Oh, Iya. Kalau saya Rizka Anggela, saya semester 8. Asalnya dari Plumbon. oh ya. kalau saya Hardina Yustianingsih, Kak. Saya dari Palian. Saya semester 6. Oh ya. Pada jauh-jauh ya ternyata ya rumahnya. Iya, Kak. Oh. Gini. Udah pada saling kenal kan? Terus ngomong udah pada kenal saya belum? Belum, Kak. Belum sekilas sih saya udah pernah Oh, iya. lihat. Oke. Sebelumnya kakak akan memperkenalkan diri ya. Sebelum kakak menjelaskan apa itu konseling kelompok, kakak mau memperkenalkan kakak ini Sofyan Yulianto. Di sini kakak akan sebagai pemimpin kelompok dan pemandu jalannya konseling kelompok. Sebelum kita mulai konseling kelompok, gimana kalau kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing? Berdoa, mulai. Tadi udah pada tahu ya konseling kelompok kita di sini mau ngadain konseling kelompok. Iya. Iya, Kak. Terus ada yang tahu nggak acara arti dari konseling kelompok itu apa? Kalau konseling itu menyelesaikan masalah bareng-bareng seperti itu, Pak. Nah, Memecahkan iya. masalah. Terus ada yang tahu lagi? Lebih ke curhat gitu ya. Oh iya, benar. Bisa dikatakan seperti itu kan ya? Iya, bisa. Terus Mbak mau ada yang mau nambahkan? Kalau tidak, oke. Benar kata Mbak Rizka ya. Tadi ya Mbak Rizka ya sama Mbak Adina ya. Konseling kelompok itu tadi kita menyatukan masalah kita, apa yang mau kita tanyakan, apa yang mau kita curhatkan. Benar kata Mbak Adina. Kita selesaikan bareng-bareng bersama. Ada yang masalahnya ada kayak gini, nanti kita memberi saran bareng-bareng, kita satukan. Jadi biar kita mempunyai titik di mana kita menyelesaikan masalah tersebut dengan bersama. Ada yang paham?
Paham. Oke, sebelum kita memulai proses konseling kelompok, di sini kita harus tahu dulu asas-asas di dalam konseling kelompok tersebut seperti apa. Yang pertama, asas kerahasiaan. Terus yang kedua, asas keterbukaan. Terus yang ketiga, asas kesukarelaan. Dan yang keempat, asas kenormatifan. Dan di sini kakak harap dalam proses konseling kelompok kalian harus aktif bertanya, aktif memberi saran, aktif memberi pendapat, dan aktif menjalankan biar supaya konseling kelompok agar terjalan dengan lancar. Gimana? Pada setuju? Setuju, Kak. Setuju, oke. Terus kira-kira bisa dimulai? Bisa. Kok kayaknya lagi pada kurang semangat itu? Iya, kalau Lemes, Kak. Gimana sih? Kira-kira gimana kalau kita biar semangat, kita permainan aja gimana? boleh. Iya, Kak. Permainan apa ya kira-kira? Kalau menyanyi aja gimana? Nyanyi apa tuh? Kalau nyanyi makan apa gimana, Kak? Makan apa? Boleh itu bagus. Kira-kira siapa yang mau memimpin ya? Saya, Kak. Oh ya, Mbak siapa tadi? Fatimah. Oke, bisa dimulai. 1, 2, 3. Makan apa sekarang? Sekarang makan apa sekarang? Makan nasi sekarang. Sekarang nasi apa sekarang? Nasi goreng sekarang. Sekarang goreng apa sekarang? Goreng pisang sekarang. Sekarang pisang apa sekarang? Pisang Ambon sekarang. Sekarang Ambon apa sekarang? Loh, kok berhenti? Ya, berarti Salah. siapa itu tuh? Mbak Ari. Ya, Mbak Ari. Kakak nggak diajak berarti itu ya? Enggak. Wah, berarti beneran kakak nggak dapat hukuman nih. Kira-kira yang nggak bisa jawab tuh diberi hukuman nggak? Nggak usah, Kak. Nggak usah. Ini untuk semangat aja. Oh ya udah. Oke, gimana perasaan kalian udah makin semangat belum setelah nyanyi? Semangat, Kak. Nah, berarti bisa dimulai nih. Bisa. Nah, sebelum kita mulai, kakak bilang saya siap menjalankan konseling kelompok. Kalian harus bilang saya siap kak gitu. Gimana? Iya. Paham? Paham. Oke, dimulai ya. Saya siap menjalankan konseling kelompok. Saya siap, Kak. Siap, bagus gitu, semangat kan. Terus kira-kira siapa dulu nih yang mau mengumumkan permasalahannya? Saya, Kak. Nah, oke. Saya itu dituntut oleh orang tua saya bisa begini, bisa begitu. Hah? Bisa bikin begitu? Iya. Terus? Saya, Kak. Hah? Saya akhir-akhir ini merasa malas mengerjakan tugas kuliah, Kak. Padahal tugas saya itu banyak. Jadi saya mengerjakannya itu deadline gitu, Kak. Oh ya. Terus ada lagi? Kalau saya, Kak, itu, Kak, cara menyesuaikan diri. Saya sulit untuk menyesuaikan diri, Kak, di lingkungan yang baru. Menyesuaikan diri ya. Oke. Di tempat teman baru, organisasi baru kan di lingkungannya kan masih asing gitu, Kak. Jadi Iya. sulit, Kak. Terus? Kalau saya itu Kak, saya itu punya trauma sama suara yang keras. Karena dari saya kecil itu sampai saya remaja itu saya selalu melihat orang tua saya itu beradu argumen atau berantem itu di depan saya, dan kalau berantem itu terkadang itu barang-barang di samping mereka itu ikut melayang juga Kak. Maka dari itu saya itu punya rasa trauma sama suara yang terlalu keras. Mak teratap gitu ya rasanya? Iya. Oh iya. Masalahnya banyak banget ya ternyata kalian ya. Kak,
Nanti ini kita kelompoknya sampai jam berapa? Soalnya saya ada itu juga. Oh ya, nanti kakak jelaskan di sebelumnya. Kira-kira sebelumnya dari permasalahan 4 ini, kira-kira menurut kalian, karena waktu juga benar kata Mbak Ana, kita harus butuh waktu juga supaya mempersingkat waktu. Gimana sebelum kita menjalankan konseling ini, gimana kalau kita menggunakan kontrak waktu dulu? Iya kak. 30 menit gimana Iya, pada Kak. setuju? Setuju. 30 menit aja ya? Iya. 30 menit, oke. Dari keempat masalah ini kira-kira menurut kalian mau bahas masalah siapa? Karena kita terbatas waktu juga. Punya Mbak Hardina kak. Dina, Kak. Mbak Dina, kira-kira siap Mbak Dina mau ceritakan? Iya, saya siap, Kak. Siap, oke. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih yang dirasakan Mbak Dina. Kenapa kok Mbak Dina kok bisa merasa takut tadi kalau setiap orang tua tuh marah-marah itu? Coba ceritakan satu persatu apa yang Mbak Ardina mau ceritakan biar kami semua bisa mendengarkan apa yang Mbak Ardina akan ceritakan. Oh, ini saya cerita dari saya pertama kali mengalami rasa trauma itu ya, Kak, Ya, ya. kenapa penyebabnya gimana? Kalau saya itu dari saya kecil sampai saya remaja, saya itu selalu dengar suara keras. Suara keras itu dari berantemnya kedua orang tua saya, Kak. Nah, mereka itu selalu berantem, entah itu dari masalah sepele atau masalah besar. Dari situ saya itu mengalami takut berlebihan sama suara keras itu, Kak. Nah, terus dari teman-teman Mbak ada saya yang mau nanya, memangnya yang membuat itu bapak dan ibunya Mbak Hardina berdebat itu masalahnya apa? Ya bisa masalah sepele, nanti itu juga jadi masalah besar, Mbak. Terkadang cuma salah paham apa gitu jadi masalah yang dibesar-besarin kayak gitu. terus ada lagi? Kejadiannya itu kapan, Mbak? Kalau kejadiannya itu kalau mereka suka berantem dengan nada keras sama suka banting-banting barang itu dari saya kecil sampai saya remaja itu mereka udah sering melakukan di depan saya. Mbak Hardina ada adik nggak? Kalau saya itu anak tunggal, Mbak. Iya, saya anak tunggal. Oke, jadi kita jadi tahu ya latar belakang permasalahan Mbak Dina itu seperti apa. Mungkin teman-teman mau memberikan saran atau gimana biar Mbak Dina merasa lebih tenang, lebih ke depan lah agar tidak merasa takut lagi apa gimana? Siapa dulu ya yang mau memberikan saran? Saya kak. Iya. Kalau saran saya lebih baik Mbak Hardina itu bisa sebisa mungkin makan bersama, makan malam atau makan pagi itu bersama, quality time bersama keluarga, dan intinya tuh lebih dekat sama keluarga. Ada lagi? Mungkin ada baiknya Mbak Hardina itu bicara baik-baik dengan orang tua Mbak Hardina. Terus ada lagi? Ya sama seperti itu Mbak Ari bicara baik-baik sama orang tua tentang masalah Mbak Hardina, rasa takut Mbak Hardina, sambil Mbak Hardina juga bersama-sama bareng-bareng jalan-jalan atau gimana. Oke. Gimana Mbak Dina dengan Ya. saran teman-teman ini? Iya, terima kasih untuk saran-sarannya. Saya juga udah mungkin merasa lebih baik ya, Kak. Tapi untuk saya terapkan ke depannya itu saya belum bisa, Kak. Disebabkan orang tua saya itu juga sibuk. Untuk saran dari Mbak Fatima untuk makan bareng itu saya mungkin saya usahakan bisa. Tapi kalau itu belum bisa, Kak. Soalnya kan kedua orang tua saya juga nggak selalu di rumah. Oke. Mbak Hardina kalau akhir-akhir ini orang tuanya masih sering berantem? Terkadang, Kak. Apalagi kan ini orang tua saya baru ada kunjungan ke luar kota. Gitu ya. Oke. Mbak saya mau nanya, nah Mbak Hardina itu punya teman dekat Ada. supaya ini kalau misalnya Mbak Hardina itu traumanya, maksudnya kalau di rumah lagi ada suara keras itu trauma, nah ada teman dekat yang buat cerita gitu Mbak? Ada satu, saya itu punya teman dekat satu. Nah itu dulu itu tetangga saya, tapi sekarang itu dia baru pergi kerja. Nah itu Oh jauh maksudnya? ya
luar kota. Iya, luar kota. Jadi susah ya Mbak, maksudnya Iya. virtual gitu ya Iya, ceritanya. biasanya kalau saya cerita ke dia itu saya cuma telepon dia nenangin saya cuma secara iya benar virtual tadi. Mbak Ardina anak keberapa? Saya anak tunggal, Mbak. Cuma sendiri. Iya, Oke. saya anak tunggal. Nah kalau orang tuanya itu kan Mbak Hardina bilang kan orang tuanya sering berantem. Iya. Itu berarti orang tuanya juga sering ketemu juga atau misalnya Oh, iya, masing-masing sibuk pas ketemu di rumah seminggu berantem gitu. Iya, terkadang itu mereka itu cuma kabaran lewat itu WA itu loh, Mbak. Dan nanti jadi salah paham, jadi berantem pulang-pulang. Mbak, saya mau nanya. Ya. Pekerjaan Bapak sama Ibu Mbak Hardina itu apa? Kalau untuk kedua orang tua saya itu sama-sama pengusaha, Kak, cuma beda di bidang aja. Kalau mama saya itu di bidang fashion, kalau papa saya itu di bidang ekspor impor gitu. Berarti kalau fashion itu kayak Ivan Gunawan itu ya? Enggak, ini mendidikan itu kayak apa ya? Ya, Butik. tapi udah ada Yang udah desainnya udah ada. udah Cuma pemiliknya pemilik. tapi yang kerja untuk desain. udah. Yang tadi bapaknya apa? Kalau papa saya itu ekspor impor gitu juga bisa. Iya. Kebetulan papa saya itu juga penanam saham. Wih, mantap itu. Iya. Seperti Lee Chong Wei ya? Iya. Wah, mantap. Kelihatan dari penampilannya. Iya. Iya, terima Iya, kasih. kalau saya lihat face-nya Mbak Ardina itu kayak ada keturunan luar ya Mbak, apa Arab gitu? Iya, kebetulan kakek saya itu asli sana, cuma papa saya itu ke Indonesia tanam saham itu. Lalu ketemu ibu saya. Kebetulan ibu saya itu asli sini. Kalau papa saya itu ada keturunan Arab itu. Mantap ya. Berarti dari segi keuangan Mbak Hardina nggak kekurangan, tapi Iya. kenapa Mbak Hardina seperti Iya, tidak merasa bahagia gitu? Iya, karena saya itu punya trauma itu tadi. Terus sekarang kakak mau tanya, ketika orang tua adik tadi bertengkar dan tadi apa ya melempar apa aja ya? Terkadang terus papa saya itu melempar barang. Yang dilakukan adik pas saat orang tua kayak gitu, adik ngapain? Saya itu kan mencoba menjadi penengah ya, Kak. Saya coba kasih saran, kasih pendapat, tapi mereka itu kurang menghargai kehadiran saya. Kalau udah kebawa emosi, mereka itu lupa sama saya. Gitu-gitu ya. Oke. Terus ada yang mau bertanya lagi tentang Mbak Hardina? Saya mau nanya Mbak Hardina, Iya. cara Mbak Hardina menangani traumanya gimana selama ini? Kalau saya pribadi, kalau untuk menangani kan saya belum bisa ya, tapi kalau menghindar saya terkadang kalau kedua orang tua saya pulang dari luar kota lalu ada masalah, mereka ribut, saya biasanya ke kamar saya. Kalau mereka kan biasanya bertengkarnya di ruang tamu atau di ruang apa, nah saya lari ke kamar saya. Berarti Saya sering menyendiri gitu. menyendiri ya? Saya menyendiri. Terus selama menyendiri Mbak Hardina sering melukai diri Mbak Hardina sendiri apa melampiaskan kesendirian kesendirian Mbak Hardina itu kepada siapa apa gimana Mbak Hardina? Enggak, kalau Apa terlalu dipendam sendiri selama ini? saya lebih ke saya diam aja, saya lari. Kalau saya udah nggak kuat, nanti saya biasanya pergi keluar. Terus selama pergi keluar itu orang tua peduli nggak? Ya nanti kalau mereka udah selesai berantemnya, mereka itu nanti juga nyari saya. Tuh. Mbak, saya mau nanya, itu Mbak Hardina anak keberapa ya? Saya kan anak tunggal, Mbak. Saya nggak punya saudara, saya anak tunggal. Anak tunggal udah orang kaya. Kalau selama Berarti- ini curhat sama siapa? Itu tadi sama yang guru tetangga saya, tapi sama Yang secara virtual itu tadi ya Mbak? Kalau untuk sekarang nggak nggak ada. pernah, saya nggak banyak teman deket itu, saya nggak. Saya kategori golongan introvert juga. Introvert. Oke, introvert. Ya mungkin saya tahu apa yang Mbak Hardina rasakan. Semoga teman-teman dari tadi memberikan saran kepada Mbak Hardina. Semoga Mbak Hardina merasakan apa itu lega lah dari teman-teman Saya sarannya. sih ya sedikit mengurangi beban saya ya Kak. Tapi untuk sepenuhnya saya masih ada yang mengganjal, tapi saya belum bisa mengungkapkannya Oke. sekarang. Kira-kira Kalau Mbak Hardina misalnya konsultasi nggak sama itu punya
psikolog pribadi atau gimana? Ada, kedua orang tua saya kan tahu ya kak, kalau saya itu punya trauma dengar suara keras, tapi mereka sering lupa kan kalau udah terlanjur sama-sama emosi. Nah, pernah suatu hari itu saya dibawa ke psikolog itu. Nah, tapi saya cuma menghadiri pertemuan itu cuma beberapa kali. Setelah itu saya nggak kesana lagi. Saya tuh dari saya pribadi itu saya lebih butuh kehadiran orang tua saya daripada psikolog kayak gitu. Tapi kalau saran saya juga, kalau Mbak Hardina kan masih ada trauma gitu, Iya. konsultasi sama psikolognya tetap dijalani biar Mbak Hardina juga merasa lebih baik gitu. Iya, tapi terkadang itu saya juga merasa gimana ya kak, kalau pas di link yang tempat ramai gitu loh, itu saya kalau udah dengar suara keras itu kan saya langsung keringet dingin gitu. Nanti saya tuh juga bingung, orang-orang kok lihat saya gitu. Kak, berarti ini penyelesaian masalahnya Mbak Dina itu pakai itu ya, pendekatan terapi behavior. Ya, itu juga bisa. Pendekatan behavior itu tergantung Mbak Dina sendiri. Gimana cara penyelesaian dia ngomong sama orang tuanya. Kira-kira berani nggak Mbak Dina ngomong sama orang tua? Udah itu tadi kan saya udah bilang ya kalau saya itu pernah jadi penengah, tapi mereka juga nggak menghargai kehadiran saya. Nah dari situ kan saya lebih baik kalau orang tua saya pas berantem gitu, lebih baik saya pergi daripada saya di situ, kan trauma saya juga muncul lagi nanti. Tapi kalau Mbak Dina setiap ada orang tua pergi itu sama saja tidak menyelesaikan masalah keluarga itu. Iya. Seharusnya Mbak Dina lebih mendekatkan diri kepada orang tua, ya seperti Mbak Fatimah bilang, pendekatan behavior. Gimana caranya? Tadi udah dibilang kan, Mbak Dina harus deket sama orang tua, quality time lah setidaknya, walaupun sekedar ngobrol selamat pagi papa, selamat pagi mami, apa gimana gitu loh. Setidaknya mereka merasa wah anaknya perhatian, sedangkan perhatian anak itu lebih membuat rasa orang tua itu merasa lebih tenang gitu loh. Jadi dia mesti di kerjaan apa dia teringat sama Mbak Dina terus. Nah, gimana sekarang perasaan Mbak Dina, merasa gimana setelah kita udah berkonsultasi bareng-bareng kayak gini? Iya, lebih baik dari sebelum konseling kayak gini. Nah, jadi gimana tadi saran dari teman-teman, mau bisa diterapkan? Iya, kalau saran dari teman-teman saya ucapkan dulu terima kasih ya udah diberi saran. Untuk kedepannya saya coba terapkan di keluarga saya, supaya papa sama mama saya itu lebih dekat, lebih minta waktu buat quality time di akhir pekan mungkin ya kak. Nah, terus ada yang mau memberi saran lagi biar Mbak Dina semakin yakin dengan apa yang akan dihadapi Mbak Dina? Kalau saran dari saya sih, kalau Mbak Hardina lagi merasa trauma itu datang, Mbak Hardina sendiri harus berani untuk menghadapi bunyi tersebut. Itu kan cuma sekedar bunyi, dan itu juga bunyi itu tidak membahayakan Mbak Hardina. iya saya coba ya kak untuk kedepannya. Mungkin ada lagi? Kalau saran saya, pas itu Mbak Dina traumanya istilahnya kumat, itu cerita aja ke orang yang terdekat sama Mbak Dina, jangan pendem sendiri. Iya, tapi kan kebetulan kalau saya pribadi kan saya tadi udah bilang kalau saya itu golongan introvert. Saya nggak punya banyak teman dekat. Kalau saya nggak bisa sepenuhnya percaya sama orang. Atau mungkin Mbak Dina punya teman dari kecil gitu. Iya, itu tadi yang pergi keluar kota tadi, lagi balik ke asal dia. Sebenarnya gini Mbak Dina, ngomong-ngomong soal teman ini kan ada berempat, ini juga bisa menjadi teman pendengar Mbak Dina. Jika Mbak Dina lagi merasa tertekan, merasa terpuruk, kira-kira pada mau
mendengarkan Mbak Dina kan nih kalau Mbak Dina ada masalah. Iya kak, siap. Nah, tuh teman-teman udah pada siap nih. Kan Iya, kalian terima kasih. kan Mbak Dina udah nggak ada teman lagi nah nih, ada 3 teman nih. Iya, terima Gimana? kasih. Nah, pada siap kan mau mendengarkan apa yang diceritakan Mbak Dina besok kalau Siap, Mbak Dina Kak. sedang. Siap, Kak. Nah, kan udah nggak ada beban lagi kan, udah merasa ada teman. Oh iya, nanti kalau saya merasa kesepian kan sekarang kita udah teman ya, bolehlah ya ke rumah saya, temenin saya. Nah, kan kalian bisa saling kenal. Jadi di dalam konseling kelompok ini juga ada manfaatnya ada untung dari kalian udah bisa saling kenal, bisa dari kalian nggak kenal jadi lebih kenal, jadi bisa Tapi menjadi saya teman tuh akrab. takut juga kak kalau langsung percaya sama bukannya gimana-gimana ya, saya tuh juga punya rasa takut kalau deket sama orang, padahal kan belum kenal lama, yuk langsung deket itu saya takut dikhianati kak. Soalnya saya pernah kejadian kayak gitu. Ya, emang Jadi sih itu rasa. trauma juga ya kak? Enggak, itu bukan, tapi cuma rasa kepercayaan itu gimana ya. Emang sih kakak juga percaya kalau mempercayai seseorang itu emang lebih sulit dari percaya kita, tapi setidaknya kita harus membuka hati kita. Gimana caranya kita nggak boleh bersauzon, intinya merasa orang itu bakal ember apa bakal gimana, kita harus optimis lah. Kalau Mbak Dina bakal kayak gitu terus, Mbak Dina bakal tertutup hatinya, Mbak Dina bakal susah untuk percaya dengan orang lagi, susah untuk mendapatkan teman kalau Mbak Dina nggak mau terbuka orangnya. Iya, terima kasih. Gimana? Kira-kira mau ada yang menambahkan lagi nggak ini? Sudah kak. Udah banyak banget ya ceritanya Mbak Dina ya. Iya, Kak. Udah pada ngantuk ya? Sedikit, Kak. Sedikit ngantuk. Iya. Kira-kira, Loh, kok ngantuk? Berarti kan kamu nggak menghargai saya cerita kalau kamu ngantuk. ayo Mbak Wi. Saya Gimana? menghargai ya, Mbak. Ah, Tapi katanya kamu ngantuk. Dengar cerita Kan saya bilangnya sedikit, Mbak. Oke, Mbak oke. Hardina, kalau Mbak Hardina sendiri yakin nggak kalau Mbak Hardina bisa melewati itu semua, dan Mbak Hardina yakin nggak trauma itu akan sembuh pada suatu hari nanti? Oh, kalau keyakinan buat gitu saya belum tahu ya kak, kalian kan saya belum nyoba ya. Tapi kalau saya punya keyakinan kalau suatu saat nanti cepat atau lambat saya pasti bisa sembuh dari rasa trauma itu. Ya, saya harap sih Mbak Hardina bisa meyakini diri untuk bisa melewati itu semua, dan Mbak Hardina juga harus menghadapi trauma itu. Kalau trauma itu timbul, Mbak Hardina harus kuat gitu loh. Kalau dengar suara, yakini bahwa itu tidak membahayakan Mbak Hardina. Iya. Dan juga saya sarankan Mbak Hardina cerita. Mbak Hardina punya psikolog juga. Nah, itu psikolognya kan udah ada yang untuk menangani trauma Mbak Hardina. Mbak Hardina harus jadwalnya harus tetap konsultasi juga ke sana rutin gitu, biar dia bisa membantu juga gitu Mbak Hardina. Terima kasih Mbak ya. Terus gimana Mbak Dina, udah merasa lega lagi? Iya kak, sudah. Masih ada yang mengganjal? Oh, udah cukup. Nah, mungkin saya lihat dari Mbak Dina mungkin ada yang mengganjal, tapi mungkin Mbak Dina masih belum bisa cerita dengan kami. Iya kak, mungkin lain waktu ya. Ya, mungkin bisa disambung dengan konseling kelompok berikutnya kalau kita ada waktu lagi. Karena mumpung waktu udah sore ya ini ya. Iya kak. Tadi tapi udah merasa Iya mendingan kak, kan? sudah lebih lega daripada sebelum konseling ini. Berarti ini kalau kira-kira diakhiri nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa Iya, kak. Oke. Mungkin besok bisa kita sambung lagi ya kalau seumpama Mbak Ardina butuh, Kak, ayo konseling kelompok lagi apa gimana? Nanti kita bisa kumpul lagi kayak gini biar kita menyelesaikan lagi masalah. Gimana? Setuju? Setuju kak. Oke, gimana? Udah pada merasa cukup? Sudah dari kak. Oke. Karena udah merasa cukup, Kakak akan menyimpulkan dari permasalahan yang udah kita bahas dari A sampai Z, dari konseling kelompok yang kita jalani tadi. Dari permasalahan Mbak Dina ya. Mbak Dina mempunyai trauma suara yang keras. Di sini Mbak Dina harus meyakinkan bahwa suara tersebut tidak akan membahayakan Mbak Dina. Paham Mbak Dina? Nah, ketika yang kedua, ketika orang tua Mbak Dina punya waktu lah intinya. Kalau enggak Mbak Dina minta waktu pada mereka, mintalah quality time untuk ya sekedar hiburan lah, mendekatkan diri pada orang tua biar orang tua itu lebih dekat dengan anak itu lebih harmonis.
Gimana Mbak Rina? Ya, saya akan coba untuk kedepannya ya. Mungkin kesimpulan 2 itu aja yang perlu Mbak Dina terapkan di kedepannya. Semoga Mbak Dina kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa tidak merasa takut lagi, karena itu tidak membahayakan Mbak Dina kok, cuma sugesti intinya. Ya udah, mungkin cukup sekian ya dari kakak. Seumpama kakak ada salah atau kata yang kurang berkenan dari adik-adik atau memberikan informasi yang kurang jelas, kakak minta maaf pada kalian semua. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kelompok kami. Jika ada salah, Atau tutur kata Kami mohon maaf. sekian. dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi